Dari di awal Pak Isra jelaskan bahwa Mazmur itu adalah lagu. Kalau begitu pertanyaan saya, apakah ada karakter tertentu dari lagu-lagu itu? Ya, ada karakter khusus dari lagu-lagu itu. Saudara harus ingat bahwa Mazmur itu sebenarnya mereka terbiasa menciptakan, itu kan lagu. Tapi diciptakan di dalam bentuk puisi. Jadi sebenarnya Mazmur itu semua puisi. Puisi Ibrani itu mempunyai keindahan. Keindahannya tidak terlihat pada rima seperti puisi modern kita. Puisi modern kita itu cenderungnya itu pada rima. Rima itu apa? Rima itu adalah kesamaan bunyi pada ekor kalimat. Contoh, di bawah langit yang cerah, ku berjalan tanpa takut dan gelisah. Saudara lihat ekornya, cerah, gelisah, sah. Mirip kan? Itu membuat indah. Ini namanya rima. Salah satu lagu yang familiar untuk anak-anak yang mengandung rima itu ini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Ma-nya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Itu namanya rima. Keindahan puisi modern itu pada rimanya kesamaan bunyi. Tapi itu berbeda dengan puisi Ibrani. Puisi Ibrani tidak memusingkan kesamaan bunyi. Tapi keindahannya terletak pada apa yang disebut sebagai paralelisme. Apa itu paralelisme? Paralelisme itu adalah suatu perpaduan atau penggabungan ide. Jadi kalau puisi modern lebih kepada kesamaan atau kemiripan penggabungan bunyi, puisi Ibrani pada penggabungan ide. Dan ide-ide ini digabungkan dengan suatu sistem tertentu. Saya akan beri contoh kepada saudara. Paralelisme yang paling umum dalam kitab Mazmur itu adalah paralelisme sinonim. Paralel tapi sinonim. Sinonim itu apa? Sama. Jadi paralelisme sinonim itu artinya begini. Ada satu baris Mazmur. Nanti ada baris kedua. Baris kedua tuh kalimatnya beda. Tapi arti dengan kalimat pertama tuh sama. Makanya kalau saudara mau menafsir Mazmur, hati-hati. Karena seringkali kita menafsir Mazmur, kalimat pertama dan kalimat kedua kita bedakan. Padahal salah. Maksudnya tuh kalimat artinya tuh sama. Hanya kalimatnya berbeda. Contoh, Mazmur 19 ayat 2. Di dalam kalimat pertama, baris pertama. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Baris kedua, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit itu identik dengan cakrawala. Menceritakan identik dengan memberitakan. Kemuliaan Allah itu identik dengan pekerjaan tangannya. Maka seorang penafsir modern kalau mau tafsir kitab Mazmur, waktu dibilang langit, apa itu langit? Cakrawala, apa itu cakrawala? Dia bedakan, itu sudah salah. Karena puisi Ibrani tidak seperti itu. Langit itu yang dimaksudkan identik dengan cakrawala itu. Nah itu namanya paralelisme sinonim. Sinonim artinya sama, hanya diparalelkan. Contoh lain, Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya, baris pertama, bumi serta segala isinya, dan baris kedua, dunia serta yang diam di dalamnya. Bumi itu sama dengan dunia. Lalu segala isinya sama dengan yang diam di dalamnya. Itu paralelisme sinonim. Kedua, ada namanya paralelisme antitesis. Paralelisme antitesis itu adalah di mana syairnya, ini adalah syair di mana dua bagian. Yang satu itu menyatakan kontras atau berlawanan. Kalau yang tadi baris pertama dan baris kedua itu artinya sama. Yang antitesis paralelisme itu adalah baris kedua itu bentrok dengan baris pertama. Berlawanan dengan baris pertama. Contoh Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang satu orang benar, yang satu orang fasik. Orang benar dengan orang fasik itu berlawanan. Ini namanya antitesis paralelisme. Mazmur 37 ayat 9 contoh. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri.
Orang-orang yang berbuat jahat dikontraskan dengan orang-orang yang menantikan Tuhan. Akan dilenyapkan, dikontraskan dengan mewarisi negeri. Itu paralelisme antitesis. Yang ketiga ada paralelisme sintesis. Ini adalah satu syair di mana ide pertama ada di baris pertama. Setelah itu ide di baris pertama dilanjutkan di dalam beberapa baris. Contoh, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang. Nah, itu idenya. Tapi berbahagialah orang ini dilanjutkan beberapa baris. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudara lihat, saya kasih perbedaan itu ya. Bahwa baris pertama lalu 3 baris setelah itu menjelaskan di baris pertama. Yang keempat ada paralelisme emblematis. Ini adalah syair di mana baris pertama itu harfiah. Baris selanjutnya itu metafora atau kiasan. Contoh, Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jadi, jiwaku merindukan engkau, itu dikiaskan dengan rusa rindu sungai yang berair. Dan masih banyak lagi. Ada beberapa paralelisme lain yang kalau saya jelaskan akan makan waktu cukup banyak. Tapi saudara lihat, disitulah keindahan Mazmur. Bukan pada bunyi, tapi pada paralelisme. Itu ciri khas Mazmur.